Rati, kita sudah sampai. Suara Mas Danang, teman sekantorku yang berbaik hati mau mengantarku sejauh ratusan kilometer ke Wonosobo ini, terdengar seperti bisikan di antara dengungan telingaku yang tak kunjung hilang. Aku mengerjap. Pandanganku yang kabur perlahan menangkap bentuk nyata. Gerbang kayu jati yang sangat lebar, yang tingginya mencapai 3 meter dan berat diselimuti lumut tebal. Di baliknya terlihat bayangan hitam sebuah bangunan kolonial yang sangat besar, seolah ditelan oleh kegelapan pepohonan yang mengelilinginya. Ini lojinya? Suaraku serak, lebih terdengar seperti desahan daripada pertanyaan. Iya, kata Pak Harjo, ini memang bekas rumah dinas Belanda yang sudah lama kosong. Beliau menempati bagian belakang yang dikelilingi pendopo kecil. Serem ya? Danang mencondongkan tubuh. Matanya menatap skeptis pada bangunan megah yang tampak mati di depanku. Serem? Kata itu terlalu lembut. Bangunan itu, aku tidak tahu apakah aku harus menyebutnya rumah atau museum hantu, memancarkan aura dingin yang menusuk. Walaupun ini masih pukul 4 sore, suasana di sini sudah seperti menjelang tengah malam. Kabut tipis Wonosobo memeluk erat, membuatnya tampak seperti ilusi yang bisa menghilang kapan saja. Aku tidak menjawab Danang. Pikiranku terlalu sibuk, bukan karena mistisnya tempat ini, tapi karena rasa gatal yang kini mulai merayap naik, menjalar dari punggung kakiku, menyengat di pangkal paha, dan berhenti pada titik terlarang yang sudah berbulan-bulan menjadi sumber keputusasaanku. Rasa gatal itu, ya Tuhan, rasa gatal itu. Aku menyentuh celana jeansku dengan ujung jari, mencoba mengabaikan sensasi merangkak di balik lapisan kain. Sensasi itu dimulai perlahan, seperti sehelai rambut jatuh. Tapi dalam hitungan detik, ia akan meledak menjadi badai yang tak tertahankan. Rati, kamu yakin baik-baik saja? Danang bertanya. Raut wajahnya berubah khawatir. Dia tahu betul alasanku ada di sini. Aku menarik nafas dalam-dalam, menahan diri. Aku baik-baik saja, Dan. Ayo kita turun. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Udara Wonosobo yang dingin, lembab, dan beraroma tanah basah langsung menyergapku. Kakiku terasa berat. Bukan hanya karena lelah setelah perjalanan yang menghabiskan hampir 12 jam, tetapi karena beban yang kurasa sudah kubawa selama 6 bulan terakhir. 6 bulan penderitaan yang tak terjelaskan. Awalnya itu hanya gatal biasa di kulit, mungkin alergi deterjen atau makanan. Tapi gatal itu berevolusi. Ia mulai menyerang secara sporadis, lalu menetap, dan akhirnya fokus ke area yang paling memalukan. Area yang paling sensitif, area yang tidak bisa kugosok dengan bebas di depan umum. Gatal di area vital. Aku ingat kunjungan pertamaku ke dokter spesialis kulit, Dr. Satria, seorang profesional yang ramah. Aku harus menahan rasa malu yang luar biasa saat menceritakan gejala tak masuk akal ini. Tidak ada ruang, Bu Rati. Tidak ada jamur. Tidak ada iritasi internal, dan semua tes darah dan hormonal Anda normal. Bahkan Anda tidak menunjukkan indikasi stres yang signifikan. Katanya saat itu, menatapku dengan tatapan bingung namun penuh empati. Aku keluar dari klinik spesialis itu dengan resep salep lembab dan antihistamin dan setumpuk rasa frustasi. Salep itu tidak membantu. Gatal itu seperti memiliki kesadaran, menertawakan setiap upaya pengobatanku. Ia datang saat aku rapat penting, saat aku tidur pulas, bahkan saat aku mencoba menikmati momen intim dengan diriku sendiri. Ia merampas fokusku, mencuri harga diriku, dan yang terburuk, merenggut tidurku. Beberapa kali aku terbangun tengah malam dengan luka goresan di paha, hasil dari gerakan refleks yang tak sadar. Aku menjadi mudah marah, cemas,
dan aku menjauhi semua orang. Bagaimana aku bisa dekat dengan siapapun jika aku selalu merasa ada sesuatu yang merangkak di balik celana dalamku? Dokter kedua, ketiga, bahkan alternatif herbal di kota besar, semuanya angkat tangan. Mereka melihat kesehatan fisikku sempurna, tapi jiwaku hancur karena siksaan fisik yang nyata. Sampai akhirnya Mira, temanku yang paling spiritualis, menyebut nama Pak Harjo. Dia bukan dokter, Ratih, tapi dia melihat apa yang dokter tidak bisa lihat. Ini bukan penyakit kulit, ini kiriman, kata Mira. Suaranya pelan dan serius di telepon. Kiriman, sebuah kata yang terasa kuno dan mengerikan. Namun dalam keputusasaan ini, ia terdengar seperti satu-satunya harapan. Kini aku berdiri di depan loji Wonosobo, siap mempertaruhkan seluruh sisa kewarasanku. Danang mendorong gerbang kayu besar itu yang berderit nyaring, menciptakan gaung menyeramkan di lingkungan yang sunyi. Kami berjalan di atas kerikil basah, menuju serambi utama bangunan utama. Bangunan itu dibangun mungkin sekitar tahun 1920-an, memiliki tiang-tiang kayu jati raksasa yang tampak kokoh, namun dihiasi lumut hijau dan sarang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Jendela-jendela tinggi dengan kaca patri buram seolah menatap kosong. Udara di sini terasa berat. Dinginnya bukan hanya suhu, tapi dingin yang membawa beban sejarah. Kami memutari bangunan utama yang gelap gulita, mengikuti jalur setapak batu yang licin ke arah belakang. Tempat pendopo kecil itu berada. Saat kami mencapai pendopo, suasana sedikit berubah. Ada aroma kemenyan, dupa Jawa, yang samar, bercampur dengan wangi bunga kenanga dan melati. Sebuah lampu minyak temaram tergantung di tengah pendopo, menerangi lantai kayu yang sudah sangat tua. Di tengah kesederhanaan pendopo itu, duduklah seorang pria, Pak Harjo. Dia mengenakan pakaian adat Jawa yang sederhana, kemeja putih lengan panjang, sarung batik gelap, dan peci hitam. Wajahnya teduh, dengan sepasang mata tajam yang tampak lebih muda dari usianya yang kuperkirakan 50-an. Saat aku melangkah maju, membiarkan Danang meletakkan tas di sudut, Pak Harjo mendongak. Dan saat itulah hal itu terjadi. Aku bersiap untuk menyapa, untuk membungkuk dalam-dalam, untuk memaksakan senyum ramah yang sudah lama tak ku kenali. Tapi sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun, Pak Harjo tersenyum. Bukan senyum ramah menyambut tamu. Itu adalah senyum yang aneh, dingin, dan sedikit melengkung di sudut bibirnya. Itu adalah senyum pengakuan, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang sudah lama dinanti, sesuatu yang telah dia duga. Matanya tidak tertuju padaku, melainkan ke titik tepat di sebelah bahu kiriku. Senyum itu membuat bulu kuduku merinding hingga ke pangkal rambut. Bukan senyum seorang spiritualis yang berempati, melainkan senyum seorang panglima perang yang baru saja mengenali musuhnya. Pak Harjo segera berdiri. Tinggi badannya sedang, tapi auranya begitu besar, seolah memenuhi seluruh pendopo. Sugeng rawuh, selamat datang Duk Ratih. Aku sudah menunggumu, katanya dengan suara yang lembut namun berwibawa. Aksen Jawanya kental dan menenangkan, meski isinya membuatku semakin takut. Aku menelan ludah. Selamat sore Pak Harjo. Maafkan kedatangan saya yang mendadak ini. Saya Ratih yang tadi menelpon pagi. Tidak perlu basa-basi, Nduk, potongnya. Suaranya tetap lembut. Dia tidak menanyakan tentang perjalananku, tidak menanyakan tentang tujuanku. Dia menyukai tempatmu. Nyaman. Sudah lama dia menempel erat. Benar-benar kiriman yang gigih. Duniaku serasa berhenti berputar. Aku menatapnya bingung. Dia belum tahu apa-apa tentang gatal itu. Aku bahkan belum membuka mulut untuk menjelaskan masalahku. Danang yang berdiri di belakangku tampak sama terkejutnya.
Maaf Pak, siapa yang Bapak maksud dia? Tanyaku memberanikan diri. Pak Harjo memiringkan kepalanya sedikit. Tatapannya kini kembali fokus padaku. Namun pandangannya menembus kulit dan dagingku, seolah melihat sesuatu di dalam. Sosok wanita, penumpang gelapmu, jawabnya tenang. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Danang. Le Danang, tolong temani Rati sebentar. Aku akan menyiapkan ruangannya. Danang mengangguk, masih tampak terpaku. Pak Harjo lalu berjalan menjauh, menuju pintu kayu tua di bagian dalam pendopo, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. Aku berbalik ke Danang, dan tadi apa yang dia katakan? Apa Dan? Dia langsung tahu Rati tanpa kamu cerita, bisik Danang. Benar-benar spiritualis tingkat tinggi. Mendengar kata-kata itu, alih-alih merasa lega, rasa takutku justru melambung tinggi. Jika makhluk ini begitu nyata, begitu kentara hingga pria ini bisa melihatnya seperti melihatku, lalu seberapa kuat kiriman ini? Dan seberapa besar bahaya yang kuhadapi? 15 menit kemudian, Pak Harjo kembali. Dia tidak membawa apa-apa, tapi aromanya kini lebih kuat, bercampur dengan wangi tanah liat yang baru dicuci. Mas Danang, maaf, untuk prosesnya hanya Rati yang boleh ada di ruangan. Aku sudah siapkan kamar untukmu di loji utama jika kamu mau menunggu. Tapi prosesnya mungkin lama dan mengganggu, kata Pak Harjo. Danang menatapku. Aku mengangguk, menguatkan diri. Kamu tunggu saja di sana, Dan. Terima kasih banyak sudah mengantar ya. Setelah Danang pergi dengan tasnya ke bangunan utama yang gelap, tinggallah aku dan Pak Harjo di pendopo. Mari Nduk, kita masuk ke ruang pemurnian. Jangan takut. Yang kamu rasakan itu, gatal yang tak tersembuhkan itu, hanyalah wujud dari perlawanan si kiriman yang ingin menetap di ragamu. Aku mengikuti Pak Harjo. Dia membuka pintu kayu rendah yang mengarah ke sebuah lorong sempit. Lorong itu gelap, hanya diterangi oleh obor kecil di sudut. Dindingnya tebal, terbuat dari batu bata merah tanpa plester, khas bangunan tua. Langkah kami menghasilkan gema yang sunyi. Bau kemenyan di sini jauh lebih kuat, membuat paru-paruku sedikit sesak. Kami berjalan sekitar 10 langkah, lalu Pak Harjo membuka pintu kayu lain yang lebih kecil, yang ternyata adalah ruang utamanya. Ruangan itu berbentuk persegi panjang, tidak terlalu besar, tetapi sangat minim perabotan. Di tengahnya terbentang tikar pandan tua. Di sudut ruangan ada tungku tanah liat kecil dengan asap kemenyan mengepul tebal ke langit-langit yang tinggi. Tutup matamu, Rati. Rasakan sosok wanita itu. Ia bersemayam di salah satu titik terhangat di tubuhmu. Itu sebabnya kamu merasa gatal di tempat yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaanmu. Dia ingin merusaknya, ingin kamu terbuang, ingin kamu tidak nyaman dengan dirimu sendiri, kata Pak Harjo saat aku duduk di tikar pandan itu. Kini, rasa gatal itu sudah mulai mendidih. Ia bukan lagi sensasi merangkak, tapi rasa terbakar yang memaksa. Aku harus meremas kedua tanganku erat-erat untuk menahan diri dari menggaruk tanpa ampun. Pak, rasanya sakit sekali, ujarku mencoba meredam suara yang nyaris menangis. Tahan, Duk. Semakin dia merasa terancam, semakin keras dia menggigit. Sekarang kenakan kain jarit yang sudah saya siapkan itu. Gunakan seperti kamu memakai handuk, atau dalam bahasa Jawa, tapehan, perintahnya. Aku menegang. Maaf Pak. Ini proses pembersihan, Duk. Energi harus berinteraksi langsung melalui kain jarit itu. Jangan takut. Semua ini akan terhapus setelah ini. Suaranya tegas, tidak ada indikasi keraguan. Aku tahu ini adalah bagian dari tradisi kejawen, tapi tetap saja rasa maluku menguasai.
Akan tetapi rasa gatal itu jauh lebih memalukan daripada bertelanjang di depan seseorang spiritualis berusia 50-an kala itu. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin rasa sakit ini hilang. Dengan tangan gemetar, aku mulai meraih kain jarit yang sudah disiapkan itu. Perlahan aku memakainya, hingga pada akhirnya kain jarit itu menutupi tubuhku. Aku kemudian merasakan rasa gatal di bagian bra dan celana dalam, dan rasa dingin langsung menyergap kulitku. Tiba-tiba rasa gatal itu meledak, seolah-olah si kiriman di dalamku menyadari bahwa kini ia terekspos. Ia melawan dengan seluruh kekuatannya. Sensasi gatal itu berubah menjadi tusukan-tusukan jarum panas, terpusat persis di area yang paling sensitif. Aku terkesiap, menjerit tertahan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tolong Pak Harjo, gatal sekali. Rasanya seperti dicakar dari dalam. Aku refleks mengangkat tanganku, siap menggaruk. Tapi Pak Harjo dengan cekatan memegang pergelangan tanganku. Jangan digaruk, itu yang dia mau. Dia ingin kamu melukai dirimu sendiri. Suaranya kini lebih tinggi, lebih mendesak. Dia menarik tanganku, lalu menarik sehelai kain putih yang sudah dibasahi sesuatu, mungkin air bunga atau minyak tertentu, dan menempelkannya ke perutku. Dingin. Pak Harjo lalu duduk bersila di depanku. Matanya terpejam. Dia mulai melantunkan mantra, bukan dalam bahasa Arab, melainkan dalam bahasa Jawa kuno yang sangat halus, hampir seperti dengungan lebah. Suaranya rendah, menggetarkan lantai kayu di bawah kami. Saat mantra itu dimulai, aku merasa ada tekanan fisik yang berat di dadaku, seolah seseorang baru saja meletakkan batu besar di sana. Nafasku tercekat. Aku membuka mulut untuk mengambil udara, tapi udara di ruangan itu terasa tebal dan kental, seperti lumpur. Lalu mataku menangkap pergerakan. Di sudut ruangan, tempat tunggu kemenyan berasap, bayangan itu seolah memanjang, bergerak, dan membentuk siluet. Aku tahu itu hanya ilusi dari asap dan cahaya obor. Tapi naluriku berteriak, itu lebih dari sekedar bayangan. Siluet itu menyerupai seorang wanita berdiri tegak dengan rambut panjang dan gaun seperti jubah yang menjuntai. Kepalanya menunduk. Aku menggigil, bukan karena dingin Wonosobo, tapi karena ketakutan. Pak Harjo, aku memanggil pelan. Dia tidak membuka mata. Suara mantranya semakin cepat dan keras, seolah dia sedang beradu argumentasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Lungo, ojo ngrantesi, balekno marang sing ngongkon kowe, teriak Pak Harjo. Aksen Jawanya kini penuh kekuatan dan penuh amarah. Pergilah, jangan menyiksa, kembali ke yang menyuruhmu. Saat dia meneriakkan kalimat itu, aku merasakan kontraksi hebat di perut bagian bawahku. Kontraksi itu begitu kuat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas organ-organ dalamku. Rasa gatal itu lenyap sejenak, digantikan oleh rasa mual yang melilit dan ingin muntah. Aku menutup mataku, air mata menetes. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena sakit atau karena ketakutan. Dia marah, Nduk. Dia tidak mau keluar. Dia bilang, "Aku sudah bayar, aku berhak atas tubuh ini," ujar Pak Harjo, membuka matanya dan menatapku intens. "Kau punya urusan dengan seorang wanita yang sangat cemburu." Jantungku berdebar kencang. Wanita yang cemburu? Pikiranku langsung melayang pada satu nama, Karina, mantan tunangan dari kekasihku saat ini, Bima. Hubunganku dengan Bima memang kontroversial, karena kami mulai dekat saat Bima masih dalam proses putus yang rumit dengan Karina. Karina adalah wanita yang sangat berkuasa dan memiliki koneksi yang luas. Mungkinkah? Aku menggeleng, mencoba menolak pikiran itu. Tapi tubuhku bereaksi. Gatal itu kembali 1000 kali lipat lebih intens.
Kali ini, gatal itu terasa seperti gesekan kawat berduri, mengoyak kulit di bagian terdalam. Panas Pak Harjo. Aku melengkungkan punggung dan tak mampu lagi menahan rasa sakit. Pak Harjo berdiri, mengambil sebuah benda dari sudut ruangan. Sebuah keris tua dengan ukiran emas samar yang diletakkan di atas kain bludru. Dia tidak menyentuhnya dengan tangan kosong. Dia memegang keris itu dengan lilitan kain putih. Dia mengirimkan panas. Dia tahu titik terlemah Muratih. Dia menyalurkan energi panas ke titik itu untuk menghambat pergerakanku. Jelas Pak Harjo sambil mulai mengayunkan keris itu di udara. Bukan untuk menyentuhku, melainkan untuk memotong energi di sekitarku. Udara di ruangan itu berdenyut. Aku bisa mendengar suara desisan yang aneh, seperti ular yang marah datang dari luar. Wani-wani ne kowe ngalang-alangi, tak entekno kowe. Suara itu parau, nyaris tidak terdengar, tapi jelas bukan suara manusia. Berani-beraninya kau menghalangi, akan kuhabisi kau. Itu suara dari makhluk yang bersemayam di tubuhku. Dan kini dia mencoba berbicara melalui celah-celah energi yang terbuka. Pak Harjo mengabaikannya. Dia berjalan mengelilingiku, semakin mendekat, dan aku bisa mencium aroma tanah yang lebih kuat darinya. Dia pasti telah melakukan ritual pemurnian atau perlindungan pada dirinya sendiri. Dia kembali duduk, tapi kali ini dia mencondongkan tubuh ke depan. Keris itu kini diletakkan di lantai, di antara kami berdua. Aku akan menariknya keluar. Dia akan meronta. Ini akan terasa sangat menyakitkan, Ratih. Tapi kamu harus bertahan. Jangan biarkan dia menipu indramu. Dia akan mencoba membuatmu melihat wajah-wajah yang kamu cintai, atau mendengar suara-suara yang membuatmu kasihan padanya. Ingat, dia adalah penyiksa, bukan korban. Perintah Pak Harjo. Suaranya kini dingin seperti es, meniadakan semua kelembutan sebelumnya. Aku hanya bisa mengangguk, nafasku dangkal. Bagus. Sekarang, aku butuh kamu fokus pada perutmu. Bayangkan ada benang emas yang mengikat seluruh energi negatifmu dari ujung kaki ke bagian yang gatal itu. Bayangkan benang itu perlahan-lahan ditarik ke atas. Pak Harjo memejamkan mata lagi. Kali ini, lantunan mantranya berubah. Itu bukan lagi seruan marah, tapi sebuah panggilan, sebuah rayuan. Seolah dia sedang memanggil seseorang untuk datang menolong. Di saat yang sama, aku merasakan pergerakan yang sangat aneh di dalam tubuhku. Ini bukan gatal, ini seperti ada tikus kecil yang sedang berlarian liar di bawah kulitku, bergerak dari perut ke bagian dada, lalu kembali lagi. Mataku terbelalak ketakutan. Ini nyata, ini bukan lagi penyakit atau halusinasi. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar. Bukan dari Pak Harjo, bukan dari aku, tapi dari udara. Tangisan seorang wanita yang pilu terdengar seperti bisikan yang menyayat hati, persis di telingaku. Aku sendirian, dingin. Tolong aku, Rati. Kenapa kamu jahat sekali? Suara itu terdengar begitu meyakinkan, membuatku merasa bersalah. Aku teringat pada Karina, wajahnya yang cantik, namun dingin saat terakhir kali aku melihatnya di sebuah kafe. Dia menatapku dengan kebencian murni. Jangan dengarkan dia, Nduk. Itu tipu daya. Tutup telingamu. Jangan biarkan hatimu iba. Pak Harjo berteriak. Matanya masih terpejam. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Aku menutup telingaku dan kedua tangan. Gemetar. Tapi tangisan itu menembus. Ia berbicara langsung ke dalam pikiranku. Kamu ambil semua milikku. Kamu yang pantas menderita. Rasakan gatal itu selamanya. Rasakan seolah kamu dikerumuni serangga. Rasa gatal itu kembali dengan kekuatan baru. Gatal itu sekarang disertai sensasi menusuk yang tak tertahankan. Dan tiba-tiba, aku merasa bagian intimku membengkak. Terasa sakit yang luar biasa.
Aku tahu itu hanya ilusi yang diciptakan oleh makhluk itu. Tapi rasa sakitnya begitu nyata. Aku menjerit. Suara yang kupendam selama berbulan-bulan pecah di ruangan sempit itu. Pak Harjo membuka matanya. Matanya merah dan ia terlihat sangat kelelahan. Ini pertarungan yang sengit. Dia mengambil air dari sebuah mangkuk kecil di sampingnya, lalu menyiramkan sedikit ke keris di depannya. Asap putih mengepul dari keris itu, disertai bau seperti besi yang dipanaskan. Sudah cukup, iblis. Kau bukan dari sini, dan kau tidak punya hak atas raganya. Namamu sudah kusebutkan pada leluhur. Kau takkan bisa lari. Suara Pak Harjo terdengar seperti guntur. Dia kemudian meraih keris itu dan tanpa menyentuh kulitku, dia mengarahkannya persis ke titik gatal terparah yang selama ini menyiksaku dengan jarak sekitar 5 cm. Pada saat itu, aku melihat kilasan. Kilasan itu adalah wajah Karina, tertawa dingin di sebuah ruangan gelap, memegang boneka kecil dari jerami yang diikat tali merah. Lalu menusuk boneka itu dengan jarum. Tawa itu menggema di telingaku, disusul rasa sakit yang menusuk. Karina! Teriakku, refleks menyebut nama itu. Benar, dia yang mengirimkanmu. Dia iri. Dia ingin kau mati perlahan. Sekarang keluarlah. Pak Harjo menarik nafas dalam-dalam, mengencangkan otot-otot di lehernya. Dia lalu mendorong keris itu sedikit lebih dekat tanpa menyentuh. Pada saat yang sama, aku merasakan dorongan yang sangat besar di perutku. Seolah ada tangan yang mencoba merobek jalan keluar. Rasa sakit itu tak tertahankan. Aku merasakan pingsan. Aku bisa merasakan sesuatu yang dingin dan kental ditarik keluar dari tubuhku. Sebuah suara melengking tinggi, seperti lolongan anjing yang terluka parah, memecah keheningan ruangan. Suara itu begitu dekat, begitu nyata, hingga aku yakin itu berasal dari tenggorokanku sendiri. Tubuhku kejang-kejang. Aku jatuh terlentang di tikar pandan. Mataku melihat ke langit-langit, namun pandanganku hanya menangkap kilasan bayangan wanita berjubah hitam yang terbang melesat ke atas, menabrak langit-langit dengan suara keras seperti kayu retak. Lalu semua hening. Sunyi senyap. Hanya ada desahan nafasku yang terengah-engah dan asap kemenyan yang mengepul. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku masih terbaring. Tetapi secara ajaib, rasa gatal yang menyiksa, sensasi terbakar, dan rasa sakit yang menusuk itu hilang, lenyap. Aku perlahan bangkit, duduk bersandar di dinding. Pak Harjo terlihat sangat lelah, tapi kini wajahnya kembali tenang. Dia menghela nafas panjang, lalu meraih keris itu dan meletakkannya kembali di atas kain bludru, lalu menyelimutinya. Sudah selesai, Nduk. Dia sudah keluar, katanya. Suaranya kembali lembut. Aku menatapnya dengan rasa tak percaya. Benar sudah hilang, Pak. Dia sudah keluar, tapi dia tidak pergi jauh. Dia kembali pada yang mengirimkannya. Itu sudah menjadi bagian dari perjanjian. Energi jahat itu akan kembali pada tuannya, jelasnya, sambil menunjuk ke arah tungku kemenyan yang kini asapnya mulai menipis. Dia kemudian menuangkan air dari kendi kecil ke mangkuk, mencampurnya dengan beberapa lembar daun yang belum ku kenal. Minum ini. Ini untuk memulihkan energi baikmu. Aku meminumnya tanpa ragu. Rasanya tawar, dingin, dan memiliki sedikit rasa mint yang menyegarkan. Aku tahu ini adalah pengalaman yang sangat traumatis. Dan aku tahu kamu sekarang berpikir, apakah ini akan terjadi lagi, Pak Harjo? Aku menatapnya. Itu memang pertanyaan di kepalaku. Pak Harjo tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus dan hangat. Kiriman itu sudah terputus dari tubuhmu, Rati. Kau sudah dimurnikan. Aku sudah menempatkan pagar di sini.
Tapi dia, si pengirim, Karina, dia tahu kau datang ke sini. Dia pasti akan mencoba lagi dengan cara yang berbeda atau dengan media yang lebih kuat. Dendam wanita sepertinya itu bukan hal yang mudah hilang. Dia menatapku dengan mata yang sangat serius, membuatku merinding lagi. Kamu harus belajar menjaga dirimu sendiri, Nduk. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Pagar ini akan bertahan, tapi ketenangan pikiranmu yang paling penting. Sekarang kamu bisa istirahat. Aku sudah menyiapkan air hangat dan makanan. Untuk malam ini, kamu aman. Besok pagi kita akan bahas langkah selanjutnya tentang bagaimana kamu bisa menangkis serangan berikutnya. Aku menghela nafas lega bercampur takut. Gatal itu hilang, tapi ancaman itu nyata. Dan kini aku tahu siapa musuhku. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Aku harus siap untuk pertarungan yang lebih besar yang menunggu di kota besar. Aku mandi dengan air hangat yang Pak Harjo siapkan di kamar mandi kecil di sebelah pendopo. Rasanya ajaib. Air hangat itu membasuh bukan hanya keringat dingin, tapi juga rasa jijik dan malu yang selama ini menempel di kulitku. Saat ku keringkan tubuhku, aku menyentuh area yang selama ini berbulan-bulan telah menjadi sumber siksaanku. Tidak ada sensasi gatal, tidak ada rasa terbakar, hanya kulit yang halus dan bersih. Air mata lega menetes. Aku mengenakan baju tidur yang kusimpan di tas dan berjalan kembali ke pendopo. Pak Harjo dan Danang sudah tidak ada. Sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk sederhana sudah tersedia di meja kecil di sudut pendopo. Aku makan dengan lahap. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, tanpa rasa cemas bahwa gatal itu akan menyerang di tengah kunyahan. Setelah makan, aku pergi ke kamar yang disediakan Pak Harjo. Kamar itu berada di bagian loji utama, kamar paling ujung, dekat dengan pendopo. Ruangan itu luas, dengan ranjang kayu jati yang besar dan bersih. Tapi lampu kamar hanya berdaya kecil, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di sudut ruangan. Meskipun kamar itu bersih, udara di dalamnya terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang. Aku menarik selimut tebal, mencoba menghangatkan diri. Tapi rasa dingin itu tidak hilang. Aku tahu itu bukan dingin alam, melainkan sisa-sisa energi dari bangunan tua itu. Aku mencoba tidur, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki di lorong kayu yang jauh, suara pintu yang berderit perlahan, dan yang paling mengerikan, suara desisan yang sangat pelan, seolah seseorang sedang menarik nafas di samping telingaku. Aku tahu, itu adalah efek samping dari apa yang baru saja aku alami. Energi negatif yang baru saja diusir dari tubuhku mungkin masih berkeliaran dan mencari tempat berlindung. Aku tahu, itu adalah efek samping dari apa yang baru saja aku alami. Energi negatif yang baru saja diusir dari tubuhku mungkin masih berkeliaran, mencari tempat berlindung. Aku menggigil, menarik selimut hingga menutupi kepalaku. Aku tidak berani bergerak. Aku menyesal menyuruh Danang tidur di kamar yang berbeda. Aku sendirian, dikelilingi oleh loji tua yang penuh sejarah kelam. Dan aku baru saja menjadi target dari kiriman yang dikirim oleh seorang wanita yang sangat dendam. Pikiranku melayang kembali ke momen di pendopo. Ekspresi Pak Harjo ketika memegang keris itu. Suara melengking yang keluar saat makhluk itu diusir. Kilasan wajah Karina yang tertawa. Aku menyentuh perutku. Rasa aman itu, meskipun baru beberapa jam kudapatkan, sangat berharga. Tapi ketakutan itu jauh lebih besar. Malam itu aku tidak tidur. Aku berbaring di tempat tidur, hanya bisa memejamkan mata, mendengarkan setiap suara yang ditawarkan loji tua itu. Setiap bunyi retakan kayu, setiap desauan angin di antara celah jendela, setiap suara serangga di hutan luar. Semuanya terdengar seperti langkah kaki, bisikan,
atau suara isakan yang menahan tangis. Aku teringat akan ucapan Pak Harjo. Dia kembali pada yang mengirimkannya. Aku membayangkan Karina menerima kembali energi jahat itu, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Apakah dia akan sakit? Apakah dia akan menyadari kegagalannya? Dan yang lebih penting, apakah dia akan mengirim kiriman lain yang lebih mematikan? Aku memaksakan diri untuk berpikir secara rasional. Meskipun dalam kondisi ini, itu sangat sulit. Aku adalah seorang eksekutif di perusahaan startup besar. Aku seharusnya tidak berada di tempat ini, berjuang melawan ilmu hitam dan makhluk tak kasat mata. Tapi gatal itu, ia telah mengubah segalanya. Aku mencoba memikirkan Bima. Apa yang akan dia katakan jika tahu? Dia tahu aku sakit, tapi aku tidak pernah memberitahunya detail yang memalukan itu. Apalagi fakta bahwa aku harus datang ke seorang spiritualis kejawen. Dia pasti akan meragukan kewarasanku. Pagi menjelang dan rasa lega menyelimutiku. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela yang tinggi. Meskipun masih redup karena kabut tebal, terasa seperti penyelamat. Aku segera bangkit. Rasa lelah yang luar biasa menghantamku. Tapi aku merasa ada kewajiban untuk bertemu Pak Harjo, untuk menanyakan langkah selanjutnya. Aku menemukan Danang sudah menungguku di pendopo. Dia tampak lebih cerah. Mungkin karena sudah tidur nyenyak di bagian lain loji itu. "Rati, gimana? Kamu baik-baik saja?" tanyanya menghampiriku. Aku sudah jauh lebih baik dan gatal itu hilang. Kataku mencoba terdengar mantap. "Syukurlah. Waktu aku dengar ada suara melengking keras malam, aku sempat khawatir. Aku tidak berani ke sini," ujarnya, sedikit merasa bersalah. Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, itu bagian dari proses." Saat kami sedang berbicara, Pak Harjo muncul dari balik pintu, membawa 2 cangkir kopi hitam. Dia tampak segar, seolah semalam tidak menghabiskan energinya dalam pertarungan yang sengit. "Selamat pagi, Nduk. Sudah lebih tenang ya?" Aku mengangguk, menerima cangkir kopiku. Aromanya pekat dan hangat. "Pak Harjo, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Karina, dia pasti tidak akan berhenti, Pak," kataku, menyebut nama itu dengan rasa getir. Pak Harjo menyesap kopinya. Matanya menatap jauh keluar pendopo, ke arah hutan pinus yang diselimuti kabut putih. "Betul, dia sudah mengirimkanmu makhluk halus yang terikat padanya. Makhluk yang diberi tugas untuk menyiksamu dengan rasa malu. Kini dia gagal, dan dia akan beralih ke yang lebih berbahaya. Dia akan mencari kodam penjaga, atau bahkan mencoba melukai dirimu secara fisik," kata Pak Harjo. Nada suaranya sangat serius. "Lalu, saya harus bagaimana, Pak?" tanyaku, merasa leherku dicekik rasa takut. "Kamu sudah tidak bisa lagi hidup normal, Rati. Kamu sudah punya musuh yang bukan dari dunia ini. Kamu harus punya pagar yang sama kuatnya. Aku tidak bisa menahan kiriman lain yang lebih jahat dari jarak jauh. Kamu harus membawa sesuatu yang akan menjadi perisaimu. Sesuatu yang bisa diajak berbicara dan diminta bantuan saat aku tidak ada," jelasnya. Pak Harjo lalu masuk lagi ke ruangan kecilnya dan kembali dengan sebuah bungkusan kain beludru hitam. "Ini adalah wesi kuning peninggalan leluhur. Dia sudah dihidupkan dengan doa-doa penguat. Dia akan berfungsi sebagai kodam pendamping. Dia bukan kodam tempur, tapi dia kodam penangkal. Dia akan memberimu peringatan dan menangkis energi negatif yang masuk. Rawat dia dengan baik," kata Pak Harjo, menyerahkan bungkusan itu kepadaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Benda di dalamnya terasa hangat,
seolah ada denyutan jantung. Untuk Osi Kuning ini ada di rakatnya, Duk. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus membakarkan kemenyan khusus dan membaca doa-doa pendek yang akan kutuliskan untukmu. Itu untuk memberinya makan dan memperkuatnya. Jika kamu melalaikannya, dia akan kembali tidur dan pagar pelindunganmu akan rapuh. Aku mengangguk cepat. Apapun syaratnya, aku akan melakukannya. Satu hal lagi, Ratih. Kiriman gatal itu memang sudah keluar, tapi dia meninggalkan sisa-sisa energi negatif di dalam tubuhmu. Kamu tidak boleh kembali gatal. Jika itu terjadi, segera hubungi aku. Kita harus segera bertindak sebelum dia kembali masuk. Pak Harjo memperingatkan. Setelah sesi panjang yang diakhiri dengan beberapa wejangan dan doa, Danang menyodorkan sebuah amplop untuk Pak Harjo. Jumlah yang cukup besar, namun sepadan dengan keselamatan jiwaku. Namun Pak Harjo menolak pemberian Danang itu. Dia mengatakan bahwa dia hanya berniat untuk membantu sesama tanpa memungut bayaran. Hal itu dilakukan untuk sesama. Aku menoleh ke belakang saat mobil Danang mulai menjauh dari loji tua itu. Bangunan kolonial itu tampak semakin suram di balik kabut. Di balik jendela-jendela buram itu, aku merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi kepergianku, menanti waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Aku tahu, pertempuran dengan Karina dan entitasnya baru saja beralih dari fase bertahan ke fase persiapan. Aku membawa Wasi Kuning dalam pelukanku, sebuah jimat pelindung yang kini menjadi satu-satunya jembatan antara aku dan kewarasanku. Gatal itu sudah hilang, tapi rasa takutnya kini bersemayam di tempat yang lebih dalam, di jiwaku. Perjalanan pulang terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa jijik dengan diriku sendiri, tetapi aku merasa sangat lelah. Rasa kantuk yang Pak Harjo sebutkan datang tak tertahankan. Aku tertidur sepanjang perjalanan, dan setiap kali terbangun, aku langsung meraba bungkusan Wasi Kuning di pangkuanku, memastikannya masih ada. Saat kami tiba di Jakarta malam hari, aku merasa seperti baru saja kembali dari medan perang. Keesokan harinya, aku kembali bekerja, berusaha keras untuk menjalani hidup normal. Aku bertemu Bima yang langsung memelukku. "Kamu kemana saja? Kelihatan pucat. Tapi kamu terlihat tenang," katanya menatapku heran. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya mengatakan, aku pergi ke seorang alternatif di Wonosobo. Mereka bilang, aku hanya kelelahan. Tapi aku sekarang udah sehat kok, Bim. Aku memeluknya erat, mencium bau parfumnya yang familiar. Dalam pelukannya, aku merasa aman. Tapi rasa aman itu palsu. Aku tahu ancaman itu nyata. Dan kini, aku membawa Wasi Kuning di tas kerjaku. Selama seminggu pertama, segalanya tampak membaik. Aku tidur nyenyak, fokusku kembali, dan aku merasa benar-benar sembuh. Ritual kemenyan di malam Jumat Kliwon kulakukan dengan khusyuk di kamar kosku, mengikuti semua petunjuk Pak Harjo. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. 2 minggu setelah kepulanganku, telepon dari Danang masuk. "Ratih, aku baru dengar kabar. Karina, dia tiba-tiba masuk rumah sakit, kritis." Jantungku berdebar kencang. Dia kembali pada yang mengirimkannya. Kenapa Dan? Sakit apa?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. "Entahlah," kata temanku. "Dia kejang-kejang parah, lalu koma. Tapi yang aneh, ada bekas luka goresan di seluruh tubuhnya, terutama di perut dan pahanya. Kayak cakar," bisik Danang. Nafas tersendat di tenggorokanku. Cakar, persis seperti yang kurasakan saat makhluk itu melawan di loji Pak Harjo. Kiriman itu tidak hanya kembali, tetapi juga membalas dendam pada tuannya. Kisah tentang Karina membuatku merasa ngeri, bukan lega.
Aku merasa bertanggung jawab meskipun aku hanyalah korban. Sejak Karina masuk rumah sakit, gangguan lain muncul. Awalnya hanya hal-hal kecil. Lampu kamarku sering mati tanpa sebab yang jelas. Bunga yang kubeli layu hanya dalam semalam. Suara-suara ketukan di jendela kamarku pada pukul 3 pagi. Aku mencoba mengabaikannya, yakin bahwa wesi kuning akan melindungiku. Namun gangguan itu semakin intens. Suatu malam, aku sedang tidur nyenyak. Ketika aku merasakan hawa dingin yang luar biasa di seluruh tubuhku, aku membuka mata. Dan yang kulihat membuat darahku membeku. Berdiri di ujung tempat tidurku adalah siluet wanita yang sama yang kulihat di pendopo Pak Harjo. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya tidak terlihat, hanya sebuah kegelapan. Tapi aku bisa merasakan kebencian murni yang memancar darinya. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, kurus, dan berkuku hitam. Aku menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku meraih bungkusan wesi kuning yang kusembunyikan di bawah bantal. Saat tanganku menyentuh benda hangat itu, tiba-tiba wanita itu tersentak. Dia mundur selangkah, seolah terpukul oleh listrik. Aku memeluk wesi kuning itu erat-erat. "Pergi, aku sudah tidak mau lagi!" teriakku, suaraku parau. Wanita itu tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana, menatapku, dan kemudian ia membungkuk. "Ora suwe, kowe bakal ngempet gatel meneh, lan aku bakal bali," bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti pasir yang digerus, yang katanya, "Tidak lama lagi, kamu akan menahan gatal lagi, dan aku akan kembali." Lalu ia menghilang, larut ke dalam bayangan di sudut kamar. Aku terengah-engah, jantungku berdebar tak karuan. Aku tidak bisa kembali tidur. Malam itu, aku duduk bersandar di dinding, memeluk wesi kuning itu hingga matahari terbit. Sejak kejadian itu, aku tahu Pak Harjo benar. Ini bukan pertempuran sekali jalan. Ini adalah perang yang akan terus berlanjut. Aku menghubungi Pak Harjo, menceritakan semua yang terjadi, termasuk kondisi Karina. Sudah kuduga dia akan terus mencoba. Khodam penjagamu kuat, Ratih, tapi kamu tidak boleh lalai. Energi kebencian itu akan terus mengikutimu, katanya di telepon. Suaranya tenang namun waspada. Pak Harjo memberiku instruksi baru. Aku harus melakukan puasa selama 3 hari berturut-turut, hanya memakan nasi putih dan air putih untuk memperkuat aura dan kodam penjagaku. Aku juga harus menghindari semua keramaian dan tempat-tempat yang kotor energinya. Hidupku berubah total. Aku menjadi seorang pertapa di tengah kota metropolitan. Aku bekerja dari rumah, menghindari pesta dan pertemuan sosial. Bima mulai curiga dengan perilakuku yang tertutup. "Ratih, ada apa? Kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Kamu terlihat tegang," tanyanya suatu malam saat kami sedang makan malam. Aku menatapnya. Aku ingin menceritakan segalanya tentang Karina, tentang Loji Wonosobo, tentang wesi kuning, dan wanita yang berdiri di kamarku. Tapi kata-kata itu tercekat. Tidak ada, Bim. Aku hanya terlalu stres dengan pekerjaan. Aku butuh ketenangan. Dustaku. Mata Bima menunjukkan kekecewaan, tapi dia tidak mendesak. 3 bulan berlalu, aku berhasil menjalani tirakat dengan disiplin. Gatal itu tidak pernah kembali, dan kodam penjagaku bekerja dengan baik. Gangguan-gangguan hantu mulai mereda. Aku mulai berpikir, mungkin aku sudah memenangkan perang ini. Mungkin Karina yang masih koma di rumah sakit sudah menyerah. Namun, takdir punya rencana lain. Suatu sore, aku sedang berjalan di sebuah mall besar. Aku merasa santai dan ceria, karena ini pertama kalinya aku keluar rumah tanpa rasa cemas yang berlebihan. Tiba-tiba, saat aku melewati sebuah toko perhiasan, aku melihat pantulan diriku di kaca etalase. Aku melihat diriku, dan persis di sebelahku, aku melihat bayangan seorang wanita yang berdiri sangat dekat,
terlalu dekat. Wajahnya pucat, matanya merah, dan dia tersenyum lebar, senyum yang mengerikan. Wanita itu melambai pelan ke arahku. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangku, hanya keramaian orang-orang yang sibuk berbelanja. Aku panik. Aku segera meraih wesi kuning di tasku. "Pergi, jangan ganggu aku," bisikku keras sambil memegang erat jimat itu. Aku segera berjalan cepat, ingin keluar dari mall secepat mungkin. Namun, di setiap kaca etalase, di setiap pantulan cermin, aku melihatnya. Dia mengikutiku, berdiri tepat di sebelahku, tertawa tanpa suara. Ini bukan lagi kiriman yang menempel. Ini adalah teror yang menampakkan diri di tempat umum, di keramaian. Dia ingin aku menjadi gila, ingin aku berteriak dan ditatap semua orang sebagai orang gila. Aku berlari ke toilet terdekat, mengunci diri di sebuah bilik. Aku terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku harus memanggil Pak Harjo. Saat aku mencoba mencari ponselku di tas, tiba-tiba pintu bilik toiletku didorong dengan kuat dari luar. Kuncinya tidak terbuka, tapi dorongan itu begitu keras, membuatku terlonjak. Kubrak-kubrak. Aku mendengar suara tawa yang mengejek dari luar. Bukan tawa manusia, tawa yang kering, serak, dan sangat dingin. "Ora iso ucul, Nduk. Awamu ikut sandalku," yang katanya. "Tidak bisa lepas kamu, Nak. Tubuhmu itu sandalku." Aku tahu kiriman itu kembali. Tapi kali ini ia tidak mencoba masuk ke dalam, melainkan mencoba memaksaku keluar ke tempat umum di mana ketakutanku akan diekspos. Aku berjongkok, memeluk lututku, dan memejamkan mata. Aku mulai membaca doa pendek yang diajarkan Pak Harjo. Berulang-ulang memohon kekuatan dari wesi kuning yang kugenggam. Aku tidak tahu seberapa lama aku di sana, tapi dorongan pada pintu bilik itu semakin keras, semakin brutal, hingga engselnya mulai berderit ngeri. Aku bisa mencium bau kemenyan basi yang aneh, padahal tidak ada yang membakar dupa di sana. Aku terus membaca doa itu, hingga akhirnya suara tawa itu mereda dan dorongan itu berhenti. Aku menunggu sekitar 5 menit sebelum akhirnya membuka pintu bilik dengan gemetar. Toilet itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, di depan bilikku, aku melihat jejak kaki basah yang aneh. Jejak kaki yang terlalu besar untuk kaki wanita dan tidak ada jari-jari kaki. Aku segera lari. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tahu kiriman itu sekarang tidak hanya dilindungi oleh Karina, tetapi juga didampingi oleh makhluk lain yang jauh lebih besar dan kuat. Sejak saat itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi berlindung. Aku harus menyerang. Aku menelpon Pak Harjo lagi. "Pak, saya harus kembali ke Wonosobo. Saya tidak bisa terus lari. Makhluk itu semakin kuat dan dia sekarang ditemani yang lain. Saya tidak mau menunggu sampai dia kembali gatal. Saya mau menghancurkannya," kataku. Suaraku dipenuhi tekad yang dingin. Pak Harjo terdiam di ujung telepon. "Aku tahu ini akan terjadi, Ratih. Dendam itu seperti api. Jika tidak dipadamkan, dia akan membakar segalanya, termasuk yang menyulutnya. Datanglah, kita tidak akan melakukan ritual pengeluaran lagi. Kita akan melakukan ritual pemusnahan." Aku menghela nafas panjang. Pemusnahan, sebuah kata yang terasa final dan menakutkan. Aku kembali ke Wonosobo. Kali ini sendirian. Aku harus menghadapi ini tanpa Danang, tanpa Bima. Ini adalah perang pribadiku. Saat aku tiba di loji tua itu, Pak Harjo sudah menungguku. Suasana pendopo terasa lebih gelap, lebih hening dari sebelumnya. "Persiapan sudah kulakukan. Kita akan masuk ke ruang di sebelah sana, Ratih. Tempat di mana energi bangunan ini dan energi bumi bertemu. Di sana, dia tidak akan punya tempat untuk lari," kata Pak Harjo.
Kami berjalan melewati lorong yang sama, tapi kali ini Pak Harjo membuka pintu lain, tersembunyi di balik dinding kayu. Ruang ditunjukkan Pak Harjo itu terdengar jauh lebih mengerikan daripada ruangan kecil yang kupakai untuk ritual pertama. Kami berjalan melewati lorong yang sama, tapi kali ini Pak Harjo membuka pintu lain, tersembunyi di balik dinding kayu. Begitu pintu terbuka dan berbau apek menyergapku. Sebuah tangga batu yang curam menuju ke bawah, ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Aku mengikuti Pak Harjo turun. Langkahku bergetar. Ruangan di bawah tanah itu kecil, pengap, dan seluruh dindingnya basah oleh rembesan air tanah. Di tengah ruangan ada lingkaran yang terbuat dari kapur, dan di dalamnya sudah diletakkan beberapa benda. Keris yang sama, beberapa bunga 7 rupa, dan yang paling mencengangkan, sebuah guci tanah liat kecil. Guci itu adalah wadah. Kita akan memaksanya masuk ke sana, lalu kita akan menyegelnya selamanya. Jelas Pak Harjo menunjuk ke guci itu. Bagaimana saya bisa memaksanya masuk, Pak? Kamu akan menjadi umpannya. Kamu harus memancingnya untuk keluar sepenuhnya. Kamu harus marah padanya, Ratih. Kamu harus mengeluarkan semua rasa sakit dan malu yang telah dia sebabkan, dan tunjukkan padanya bahwa dia tidak bisa mengganggumu lagi. Hanya kebencianmu yang bisa menariknya keluar. Aku menatap lingkaran kapur di lantai. Ini adalah batasnya. Di luar lingkaran ini, aku aman. Di dalamnya, aku menjadi umpan. Lepaskan semua, Ratih. Rasa takutmu, perintah Pak Harjo. Nadanya tidak menoleransi keraguan. Aku mencoba melepas rasa takutku. Lagi-lagi menyisakan sedikit keraguan. Rasa dingin di ruang bawah tanah itu menusuk. Tapi rasa dingin ketakutan kembali timbul dan jauh lebih kuat. Aku berdiri di dalam lingkaran kapur. Pak Harjo duduk bersila di luar lingkaran, mulai melantunkan mantra yang berbeda. Mantra kali ini tidak terdengar seperti rayuan atau amarah, melainkan seperti perangkap, suara yang memanggil mangsa. Aku menutup mataku dan memfokuskan pikiranku pada Karina. Kebencian. Aku mencoba merasakan kembali rasa malu yang kuderita. Malam-malam tanpa tidur, tatapan dokter yang kebingungan. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa yang kukenal. Tawa melengking wanita itu, tepat di belakangku. Aku menoleh. Dia ada di sana, berdiri di luar lingkaran kapur. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Wajah Karina, tapi pucat. Matanya kosong, dan senyumnya lebar, penuh gigi tajam. Kamu berani kembali, Ratih? Kamu mau aku kembali gatal? Aku bisa melakukannya sekarang, ancamnya. Aku gemetar, tapi aku mencoba mengingat kata-kata Pak Harjo. Aku harus marah, aku harus memancingnya. Aku tidak takut padamu, Karina. Kau tidak punya kekuatan lagi. Kau hanya kiriman yang menyedihkan, teriakku. Wajahnya berubah marah. Dia melompat, mencoba menerobos lingkaran kapur, tapi seolah terhalang dinding tak kasat mata. Tubuhnya terpental. Lungo, balik no marang seng ngongkon kue, teriak Pak Harjo. Wanita itu kembali menatapku, matanya penuh kebencian. Aku akan membuatmu lebih gatal, Ratih. Lebih dari itu, aku akan membuatmu mati. Aku akan menghancurkan hidupmu. Dia mulai menggaruk tubuhnya sendiri dengan kuku panjangnya. Saat dia menggaruk, aku merasakan sensasi gatal yang sangat tajam di seluruh punggungku, seolah kulitku dicabik-cabik. Aku menjerit, tapi aku tidak menyerah. Aku menguatkan diri. Kau tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi, Karina. Kau yang menyedihkan, kau yang akan hancur. Aku memeluk wesi kuning itu erat-erat. Tiba-tiba di sudut ruangan, guci tanah liat itu bergerak, tutupnya terbuka sedikit dan aku bisa melihat asap hitam tipis keluar dari dalamnya. Makhluk itu menoleh ke guci itu, matanya melebar ketakutan. "Tidak, jangan kurung aku tidak mau di sini!" teriaknya. Suaranya kembali menjadi jeritan melengking. Pak Harjo melantunkan mantra dengan suara yang lebih cepat. "Mlebu iki peti kuburanmu." Aku merasakan tarikan yang sangat kuat dari guci itu.
seolah-olah semua udara di ruangan itu tersedot ke dalamnya. Makhluk wanita itu meronta, mencoba lari, tapi seperti ada tali tak kasat mata yang menariknya. Dengan lolongan yang mengerikan, makhluk itu tertarik ke guci. Tubuhnya mengecil, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang tersedot masuk ke dalam guci. Plup! Tutup guci itu tertutup rapat dengan suara pelan. Keheningan kembali menyelimuti ruang bawah tanah. Aku ambruk di lantai batu yang dingin, kelelahan. Pak Harjo segera masuk ke dalam lingkaran, mengambil guci itu, dan menyegelnya dengan lilin merah panas dan sebuah segel kertas dengan tulisan Jawa kuno. Sudah selesai, Rati. Dia tersegel. Dia tidak akan pernah bisa mengganggu siapapun lagi, termasuk tuannya, kata Pak Harjo, wajahnya basah oleh keringat. Aku menghela nafas. Rasa lega yang luar biasa membanjiri diriku. Rasa gatal, rasa ketakutan, dan rasa teror itu semua sudah berakhir. Namun di sudut hati kecilku, aku tahu perang ini telah membuatku kehilangan banyak hal. Ketenangan, kepolosan, dan kepercayaanku pada dunia yang rasional. Aku sekarang tahu ada hal-hal di luar nalar yang akan selalu mengintai, dan aku, Ratih, telah menjadi bagian dari dunia itu. Aku tidak akan pernah bisa kembali ke diriku yang dulu. Selesai. Demikianlah kisah Pak Harjo yang ditulis oleh Mas Rian. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rian, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.